Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara jemaat GKI Tanjung Pinang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena besok kita sebagai orang Kristen dan gereja di seluruh dunia memperingati satu hari raya Kristen yang penting, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak bisa melakukan ibadah di gereja, namun kita tetap bersyukur karena kita bisa beribadah secara online memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan secara singkat berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menikmati udara yang segar, kami boleh menikmati kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk kami memasuki hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara singkat pada pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri boleh berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, yaitu pesan untuk menjadi saksi bagi Yesus, menjadi saksi bagi Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Oleh karena itu pesan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh rasul-rasul pada waktu itu maupun oleh kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus pada saat ini. Apa pesan Tuhan Yesus bagi murid-murid dan juga bagi kita? Yaitu supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia akan naik ke surga. Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi pekerjaan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak berhenti. Tidak berakhir sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi pekerjaannya, karya keselamatannya yang sudah dikerjakan di atas kayu salib itu harus terus dilanjutkan, harus terus diberitakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berpesan supaya murid-muridnya menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Dan murid-murid Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus, kecuali Yudas yang kemudian digantikan oleh Matias, terus melakukan tugas menjadi saksi Tuhan, sehingga melalui murid-murid Tuhan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, sampai kepada kita semua pada saat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu karena ada orang-orang yang mau menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, pesan yang sama juga Tuhan Yesus sampaikan bagi kita pada saat ini, yaitu supaya kita tetap menjadi saksi bagi Dia. Khususnya di dalam masa pandemi COVID ini, biarlah kita boleh terus menjadi saksi. Minimal kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Bagi suami, bagi istri kita. Kita menjadi saksi bagi orang tua dan bagi anak-anak kita. Bahkan bagi tetangga-tetangga kita. Kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Itu terus kita saksikan, kita beritakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita yakin dan percaya ketika kita mau menjadi saksi Tuhan, maka akan lebih banyak lagi orang menjadi percaya dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kami hidup dan berada, di tempat kami berusaha dan bekerja. Tuhan boleh menjadikan kami jadi saksi hidup. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik Tuhan jaga, lindungi, Tuhan pimpin, baik di rumah, di jalan, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha. Jauhkan daripada segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa nanti malam ada persekutuan doa secara online dengan live streaming mengikuti GKY Mangga Besar jam 6.30. Kemudian besok ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 21 Mei jam 9 pagi. Saya berharap supaya kita semua tetap bisa mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan secara online dengan setia. Demikian juga dengan persekutuan doa rutin, doa berantai rutin yang kita adakan. Biarlah kita yang sudah komitmen, kita tetap melaksanakan komitmen kita doa. Kita yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semua badai kehidupan, wabah virus corona yang sedang merebak pada saat ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.